pembuktian. Kata penebusan dalam bahasa Inggris kita kenal redemption. Redemption. Kata penebusan atau redemption saya rasa udah nggak terlalu asing di dalam pembahasan kekristenan ya. Kata ini juga sering didengar bahkan diucapkan. Jadi pembahasan tentang penebusan itu adalah bagian dari tema atau pengajaran mengenai keselamatan. Kalau kita salah memahami tentang penebusan ini, pasti kita juga akan salah memahami keselamatan yang Tuhan berikan. Ada yang beranggapan bahwa orang yang ditebus Tuhan Yesus itu sudah pasti masuk surga. Padahal penebusan itu adalah apa? Dikembalikan ke rancangan semula. Buahnya masuk surga. Ada orang juga yang beranggapan bahwa orang yang ditebus Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang dipilih saja. Jadi hanya sebagian orang saja. Nah, tentu kita harus melihat dari Alkitab ya. Kita harus mengkritisinya, kita harus kembali ke Alkitab. Jadi kalau kita salah memahami tentang penebusan, pasti kita salah memahami tentang keselamatan yang Tuhan berikan. Tadi baru dua pandangan yang kita bahas ya. Ada orang yang menganggap ketika dia sudah percaya dalam nama Tuhan Yesus, dia otomatis selamat. Otomatis masuk surga. Ada lagi yang beranggapan bahwa orang yang diselamatkan itu adalah orang yang ditentukan Tuhan. Dipilih. Jadi orang yang dipilih adalah orang yang otomatis selamat. Yang nggak dipilih gimana? Nah ini kan bertentangan dengan firman Tuhan lain. Tuhan Yesus berkata kan, aku tidak menghendaki seorang pun binasa. Nah nanti kita lihat ayatnya makanya. Dalam bahasa Ibrani, ada beberapa kata yang bisa kita terjemahkan sebagai penebusan. Yang pertama adalah geulah. Geulah. Geulah artinya adalah harga penebusan. Kemudian ada kata padah. Kata padah artinya adalah melepaskan atau membebaskan. Ada lagi kata gaal yang artinya memberikan pembebasan dengan melakukan transaksi pembayaran. Jadi ada kata geulah. Geulah artinya penebusan. Ada kata padah yang artinya melepaskan, membebaskan. Satu lagi apa tadi? Gaal. Gaal berarti memberikan pembebasan dengan melakukan transaksi pembayaran. Ada lagi kata penebusan selain geulah, padah, dan gaal. Kata lain tersebut adalah matsa. Matsa sebetulnya lebih dekat diterjemahkan memperoleh kembali. Matsa, memperoleh kembali. Nah, tadi bahasa Ibrani ya. Sekarang kita masuk ke bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani kita juga menemukan kata penebusan, yaitu apolutrosis. Apolutrosis. Apolutrosis selain berarti redemption, juga berarti ransom in full. Artinya tebusan secara penuh. Atau redance. Redance. Pembebasan dari sesuatu. Atau deliverance. Pembebasan. Jadi dalam teks Yunaninya kita menemukan kata apolutrosis yang selain berarti redemption juga berarti ransom in full.
redence, deliverance. Kata tebus atau penebusan ini merupakan kata yang sudah sangat populer, baik sudah sangat familiar, baik pada zaman sebelum maupun sesudah Masehi. Karena hal penebusan ini menyangkut karya keselamatan Tuhan Yesus yang berlangsung dan terjadi di Palestina pada abad pertama dalam budaya Judaism dan Helenisme, yaitu masa di mana budaya Yunani menguasai atau mendominasi masyarakat. Jadi zaman Yesus tuh ada tiga budaya ya. Ada Judaism, ada Helenisme, ada Romawi ya. Maka untuk membahas penebusan oleh Tuhan Yesus, kita harus paham nih konteks penebusan pada zaman Tuhan Yesus. Kita harus memahami hal penebusan dalam konteks zaman Tuhan Yesus. Dalam konteks zaman itu. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian penebusan ya. Penebusan itu artinya adalah pembayaran. Pembayaran suatu harga demi untuk mendapatkan seseorang. Jadi nyawa, budak, istri, dan lain-lain. Jadi penebusan sekali lagi artinya adalah pembayaran suatu harga demi untuk mendapatkan seseorang. Bisa nyawa, bisa budak, bisa istri, dan lain-lain. Nah, nanti kita lihat. Ada penebusan di wilayah agama. Ada penebusan di wilayah pengadilan. Ada penebusan di wilayah perbudakan. Ada penebusan di wilayah politik. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, penebusan di wilayah agama. Di dalam Perjanjian Lama, ada begitu banyak penjelasan mengenai korban penebusan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel agar mereka memperoleh pengampunan dari Tuhan. Misalnya dalam Imamat 5 ayat 5 sampai 7 dan Imamat 5 ayat yang ke-15. Nanti silakan dibaca masing-masing ya. Jadi dalam hal ini sebetulnya orang Israel itu beruntung ya. Karena mereka telah mengenal korban penebusan sebelum Tuhan Yesus datang. Sebelum anak manusia. Sang penebus dosa yang sejati, yaitu Tuhan Yesus, tampil untuk menebus dosa dunia. Jadi tadi pandangan di awal yang mengatakan bahwa penebusan hanya untuk orang-orang yang ditentukan atau dipilih saja, sementara berarti ada orang yang nggak ditebus, itu pandangan yang salah ya. Jadi di sini seakan-akan Allah itu tidak adil. Allah itu semena-mena. Nanti kita lihat, kita buka ayatnya. Jadi tradisi menyelenggarakan korban sebagai penghapus dosa itu sudah dikenal sejak dahulu. Kira-kira awalnya dari mana? Korban bakaran tuh awalnya dari mana sih? Ada yang tahu nggak? Pertama kali. Cerita siapa? Jadi menyelenggarakan korban bakaran itu kan perintah Allah. Nah, tapi siapa yang pertama melakukan hal itu? Abraham, bukan. Siapa? Kain dan Habel. Ya. Kan Kain dan Habel kan mereka mempersembahkan
sesuatu untuk Tuhan kan. Tapi Kain tidak mempersembahkan yang terbaik. Habel mempersembahkan yang terbaik. Kain lagi. Kain merasa iri dengan Habel karena Allah lebih berkenan, Allah lebih mengindahkan korban yang disediakan oleh Habel. Ya tentu bukan Allah melihat karena Habel diistimewakan atau apa ya, dari sikap tentunya. Habel memberikan yang terbaik, menyediakan bukan dari hasil sisa, tapi dari yang terbaik. Jadi dari sikap Tuhan melihat seseorang. Nah, jadi tradisi korban sebagai penghapus dosa ini sebetulnya perintah Allah sendiri ya. Perintah Allah sendiri sebagai media. Orang menyesal, lalu supaya diampuni apa nih? Maka harus melakukan persembahan atau memberikan korban bakaran. Nah, selain Kain dan Habel, juga nenek moyang Israel. Nah, tadi yang dibilang sama Tasta ya, Abraham, Ishak, Yakub, itu mereka juga melakukan korban bakaran ya, sebagai penghapus dosa. Nah, korban bakaran ini yang merupakan perintah Allah ini juga satu tindakan profetis ya. Satu tindakan profetis. Profetis itu artinya sesuatu yang akan datang. Jadi korban bakaran yang Tuhan suruh itu untuk menggambarkan korban yang sesungguhnya yang datang. Siapa? Ini nggak mungkin siapa-siapa ya. Pasti Tuhan Yesus. Korban yang sesungguhnya itu yang dimaksud adalah Tuhan Yesus, bukan yang lain. Jadi korban ini merupakan tindakan profetis. Bisa dipandang sebagai tindakan profetis. Tuhan Yesus telah memberi dirinya sebagai tebusan agar manusia bisa memperoleh pengampunan dosa. Harusnya kita yang dihukum atas kesalahan yang dilakukan Adam dan Hawa. Loh kok gitu? Karena satu orang, semua orang berdosa. Tapi karena satu orang juga, semua orang diselamat. Maksudnya karena Adam dan Hawa, manusia pertama melakukan dosa, maka seluruh keturunannya itu kena. Nah, ini dimaksud dengan dosa asal ya. Dosa asal. Jadi dosa asal itu kausanya atau penyebabnya siapa? Tentu Adam dan Hawa. Atas bujukan ular ya. Ayatnya di mana? Tuhan Yesus memberikan dirinya sebagai korban supaya manusia memperoleh pengampunan dosa di mana? Efesus 1 ayat 7, Kolose 1:14, nanti silakan dibaca ya. Jadi darah domba itu sebetulnya tidak menyucikan, tidak menebus dosa. Darah binatang itu hanya simbol darah sesungguhnya yang menyucikan. Jadi darah domba, darah binatang itu hanya simbol darah sesungguhnya yang menyucikan. Darah sesungguhnya yang menyucikan darah siapa? Korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sekali lagi ini tindakan profetis ya. Itu pun juga disuruh Allah. Jadi sebagai tanda bahwa orang itu menyesal dan orang itu mau bertobat. Tapi sekarang gimana? Apakah kita perlu lagi mengadakan korban sembelihan? Tidak perlu. Sebab korban yang sesungguhnya, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya. Jadi darah domba sekali lagi itu voucher dari darah yang sesungguhnya, yaitu darah anak domba. Jadi hanya darah Tuhan Yesus yang bisa menebus dosa semua manusia.
Kan manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian manusia terjual di bawah hukum dosa. Upah dosa kan adalah maut. Terjual di bawah hukum dosa maksudnya apa? Manusia tidak bisa hidup mencapai standar kemuliaan Allah. Tidak bisa sempurna. Dosa kan hamartia, meleset. Jadi manusia hidup di bawah bayang-bayang dosa dan bayang-bayang maut. Maut artinya terpisah dari Allah selamanya. Upah dosa adalah maut. Jadi manusia, sekali lagi, manusia terjual di bawah hukum dosa dan hukum maut. Darah anak domba itu untuk membeli kita dari apa? Dari perbudakan perhambaan dosa. Dan maut sudah tidak lagi berkuasa atas kita. Nah, tentu ini kondisional ya. Maksudnya gini, kita menerima otomatis selamat. Itu unconditional ya. Berarti unconditional ya, paham nggak? Kalau kondisional tuh kita dikasih, ya dikasihnya itu memang unconditional. Tapi setelah dikasih itu untuk apa? Apakah dikasih Tuhan Yesus menebus kita di atas kayu salib, terus kita otomatis selamat? Kita tidak perlu lagi berbuat apa-apa. Kan tidak. Ada tuh di salah satu poin doktrinnya Calvinis ya. Unconditional election. Pemilihan tanpa syarat. Bagaimana bisa orang dipilih tanpa dia berusaha dan dia masuk surga? Nggak bisa. Hanya darah Yesus yang dapat menebus dosa semua manusia. Itu pengertian penebusan di wilayah agama ya. Sekarang kita masuk pengertian penebusan di wilayah pengadilan. Banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan penebusan dalam budaya orang Yahudi yang sangat ada kaitannya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya sekarang ini. Misalnya, menurut budaya Ibrani, bila seekor ternak itu mencelakai seseorang atau mengakibatkan seseorang sampai mengakibatkan kematian, ini di wilayah pengadilan ya, maka lembu itu maka ternak itu harus dihabisi. Juga pemilik. Ini menurut budaya Ibrani ya. Nah, jadi supaya si pemilik, demi keselamatan sang pemilik lembu tadi yang mengakibatkan orang celaka sampai meninggal ya, demi keselamatan sang pemilik, si pemilik ini bisa menebus nyawanya dengan sejumlah uang. Nah, dalam bahasa Ibrani disebut sebagai ransom. Nah, ini ada di Keluaran 21 ayat 28 sampai 30. Nanti silakan dibaca ya. Keluaran 21 ayat 28 sampai 30. Ransom. Dan bukan hanya nyawa yang bisa diraih atau dimiliki dengan uang tebusan. Barang-barang atau benda-benda lain yang digadaikan itu juga bisa. Nah, kalau kita tarik, apa implikasinya? Apa keterkaitannya dengan kita sebagai orang percaya hari ini? Nah, kita kan sebagai manusia yang terjual di bawah hukum dosa dan hukum maut, kita ini sebetulnya menggadaikan diri kita dengan
mengikuti jalan dosa. Kita yang terjual di bawah hukum dosa dan hukum maut, kita menggadaikan diri kita mengikuti jalan dosa. Tapi Tuhan Yesus menebus dengan darahnya. Tuhan Yesus menebus kita, berarti Tuhan Yesus membebaskan kita dari kematian. Tadi ya, upah dari dosa adalah maut. Jadi sebelum ada korban yang sesungguhnya, sebelum Tuhan Yesus menang, itu nasib manusia nggak jelas ya. Makanya umat di perjanjian lama ya, yang berjuang hidup benar, itu mereka ngerasa sia-sia ya. Karena merasa belum ada kepastian. Nah, korban yang sesungguhnya ini, Tuhan Yesus memberikan jaminan pasti. Memberikan jaminan pasti adalah, maksudnya gini, jangan disalahartikan ya. Bukan berarti kita menerima kemudian otomatis selamat. Tidak, maksudnya adalah kalau kita yang tadinya terjual, diperhamba oleh hukum dosa dan hukum maut, kita mau hidup di dalam cara hidup Tuhan Yesus, kita bisa dibebaskan, dilepaskan. Jadi penebusan di dalam Tuhan Yesus itu memang mengampuni dosa kita, dosa dari sebelum kita lahir sampai kita mati. Amin. Konsekuensi dosa, hukuman dosa juga ditanggung. Tapi ingat, masih ada kodrat dosa di dalam diri kita. Masih ada sifat dosa, sinful nature, human nature. Kodrat dosa, sama aja. Nah, itulah PR kita. Jadi sejatuh-jatuhnya kita nih, kita mesti mikir, penebusan Tuhan Yesus itu memberikan kita jaminan. Kita sudah diampuni. Nah, tugas kita adalah kita berjuang sampai kodrat kita tuh diubah. Jadi kodrat dosa itu nggak otomatis ya. Nggak otomatis ketika Tuhan Yesus memberikan pengampunan atau penebusan, kodrat dosa di dalam diri kita lenyap. Tidak. Itulah sebabnya ada pengudusan pasif, ada pengudusan aktif. Pengudusan pasif itu adalah oleh darah Tuhan Yesus, oleh korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu namanya pengudusan pasif. Artinya adalah kita dibenarkan supaya jadi benar. Kita dibenarkan kan, kita belum benar, tapi kita dibenarkan supaya jadi benar. Tapi kan kita belum benar. Paham nggak nih? Jadi dibenarkan supaya kita jadi benar. Bukan dibenarkan terus sudah merasa selamat. Nah, itu salah. Yang ketiga, penebusan di wilayah perbudakan. Budak itu sebetulnya nggak punya hak ya. Tidak punya hak, tidak punya nilai diri. Bahkan juga hak secara hukumnya. Jadi majikan yang mau memilikinya atau majikan yang memilikinya sangat berkuasa atas budak tersebut kalau sudah dibeli ya. Jadi kalau seseorang mau membebaskan atau memiliki seorang budak untuk dirinya, maka ia harus membayar sejumlah uang yang dalam bahasa Yunani disebut sebagai lutron. Alkitab menyatakan ini berulang-ulang, bahwa Tuhan Yesus menebus kita dari dosa. Maksudnya adalah Tuhan Yesus membeli kita bukan dengan uang, bukan dengan emas atau perak, dengan nyawanya. Maksudnya apa?
Kita bukan ditebus dengan uang, emas atau perak. Kita itu berharga. Tuhan memberi nyawanya. Bukan dengan uang yang banyak jumlahnya. Bukan dengan emas atau perak. Kita berharga. Nah, kita yang tidak berharga dianggap berharga supaya kita menjadi berharga. Sama kayak tadi ya. Kita dibenarkan supaya menjadi benar, tapi kita belum berkeadaan benar. Kalau Tuhan membeli kita dengan darahnya, dengan nyawanya, ini tentu bukan suatu harga yang bisa dibandingkan. Ini tidak ternilai. Sangat tinggi, bahkan tidak ternilai. 1 Petrus 1 ayat 17-19. Kita yang dulu terjual di bawah hukum dosa dan hukum maut, di bawah bayang-bayang dosa dan bayang-bayang maut. Yang sama artinya kita terjual di bawah kuasa kegelapan. Sekarang kita menjadi milik kepunyaan Allah. Kita bisa dimiliki kembali oleh Allah. Kita bisa berhubungan kembali dengan Allah, dengan Bapa, melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjadi perantara. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 6 di situ dikatakan jelas ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus jalannya, tujuannya Bapa. Jadi kalau orang yang sudah ditebus tapi dia tidak berusaha hidup sesuai dengan cara hidup Tuhan Yesus, berarti dia menyia-nyiakan penebusan yang Tuhan lakukan. Orang sudah menjadi milik kepunyaan Allah, tetapi belum dimiliki Allah sepenuhnya. Kenapa? Kita punya kehendak bebas, dan Allah tidak mau memaksa kita. Nah, kita yang sudah dibebaskan dari jerat dosa dan jerat maut, kita mau pilih siapa? Mau tetap ikut cara hidup yang lama di bawah kuasa dosa, atau cara hidup yang baru? Nah, itu cara hidup yang baru tuh hukum roh kehidupan. Cara hidup Tuhan Yesus. Dilawan dari hukum dosa, itu hukum roh kehidupan. Orang harus belajar firman, harus membangun hubungan dengan Tuhan, sampai dia masuk ke dalam satu proses didewasakan. Proses dipertobatkan terus-menerus, sampai lahir baru. Jadi kebenaran firman itu mengerami kita. Mengerami kita sampai kita lahir kembali. Coba bayangkan, kalau orang punya konsep belajar firman hanya setiap hari Minggu, setiap Sabtu, tidak setiap hari, apakah firman bisa mengerami dia sampai dia lahir baru? Tidak bisa. Sekarang kita masuk penebusan di wilayah politik. Penebusan di wilayah politik. Tawanan perang yang hendak diminta kembali itu harus ditebus dengan sejumlah uang. Mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak berdaya, yang ada dalam kuasa musuh, genggaman musuh. Nah, maka di sini dibutuhkan campur tangan atau intervensi pihak luar untuk bisa membebaskan para tawanan. Nah, penebusan versi ini adalah pengertian penebusan di wilayah politik. Jadi kita adalah tawanan dosa. Ini implikasinya ya. Kita adalah tawanan dosa yang membuat kita terbelenggu.
terikat sehingga kita tidak bisa mencapai kesucian yang dikehendaki oleh Allah. Seperti tawanan perang tadi, kita nggak berdaya karena ada di bawah genggaman musuh. Maka harus ada intervensi dari pihak luar supaya bisa dibebaskan atau diselamatkan. Sama kita juga, kita ada di bawah kuasa kegelapan, tawanan dosa, yang nasibnya juga nggak jelas. Sebelum Tuhan Yesus menebus dosa manusia ya, sebelum Tuhan Yesus menang ya, nasib manusia tuh nggak jelas. Nah, tapi syukur kepada Allah ya, Tuhan Yesus berhasil menjalankan proyek keselamatan. Sebagai orang percaya, kita dibebaskan dari cengkeraman, dari genggaman kuasa kegelapan. Sehingga kita bisa dimerdekakan oleh penebusan salibnya. Galatia 5 ayat 1. Manusia berdosa seperti tawanan perang yang tidak bisa dimiliki kembali oleh Allah sebagai pemiliknya. Oleh sebab itu perlu ditebus agar dapat kembali sepenuhnya dimiliki oleh Allah. Tapi kita harus memberi diri untuk dikuduskan secara aktif. Tadi ada dua ya, ada pengudusan pasif oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Artinya kita dibenarkan supaya jadi benar. Pasti kita belum benar dong. Maksudnya gimana? Secara de jure, secara hukum, kita memang sudah menjadi milik kepunyaan Allah. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah dimiliki Allah? Secara de facto, apakah kita sudah layak? Tentu kita harus mengusahakan itu dengan merespon anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Yohanes 1 ayat 12. Kepada setiap orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya jadi anak Allah. Anak Allah menurut Roma 14 adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Dipimpin Roh Allah, dipimpin Roh Kudus, dipimpin kebenaran. Dipimpin kebenaran artinya dalam seluruh perilaku hidup kita. Baik apa yang dipikirkan, yang kita katakan, yang ada di dalam batin kita dan yang kita lakukan, itu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itu baru dimiliki oleh Allah sepenuhnya. Tuhan Yesus menebus kita. Artinya bahwa Tuhan Yesus membeli kita dengan darahnya. Bukan dengan uang ya, bukan dengan emas atau perak. Jadi sebelum kita dibeli, kita bukan milik Tuhan. Bukan milik Tuhan yang bisa dikuasai Allah sepenuhnya untuk menggenapi rencana Bapa. Kita nggak bisa mencapai standar kesucian Allah. Kita nggak bisa menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah. Kita selalu meleset. Karena kita ada di bawah tawanan. Tawanan siapa? Kuasa kegelapan tadi ya. Jadi keselamatan dalam kekristenan itu tidak semudah yang orang bayangkan ya. Dia selamat karena sudah menerima Tuhan Yesus. Maksudnya sudah percaya dengan mulut atau sudah beragama Kristen. Dengan penebusan oleh darah Tuhan Yesus, kita bisa menjadi milik Tuhan. Tandanya apa? Bahwa kita sudah menjadi milik Tuhan. Tandanya apa tadi? Tanda kita sudah dimiliki oleh Allah apa namanya? Kita dipimpin oleh Roh. Anak Allah adalah orang-orang dipimpin Roh Allah.
Jadi kalau kehidupan kita tidak dipimpin oleh kebenaran, tidak dikuasai kebenaran, et maiorem Dei gloriam, segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah, berarti kita belum anak Allah. Tandanya apa kita milik Allah? Tuhan memateraikan Roh Kudus. Itu tanda bahwa kita sudah dimiliki oleh Allah. Efesus 1 ayat 13. Dan Tuhan yang sudah memateraikan Roh Kudus di dalam diri kita menghendaki supaya hidup kita kudus. Sebetulnya yang pertama itu apa? Kan tadi pertanyaannya, apa tanda kita sudah menjadi milik Tuhan? Satu tadi, mestinya ya, saya kembali. Kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Dua, ya kita dipimpin hidupnya sama Roh Kudus. Walaupun salah tapi dia masih bisa tetap berada di posisi atas. Jelajah penebusan. Bicara tentang jelajah penebusan, pasti banyak orang yang nggak suka ya. Maksudnya orang Kristen yang nggak belajar. Sebab selama ini dalam konsep mereka, dalam konsep pikiran banyak orang Kristen, penebusan oleh darah Tuhan Yesus itu hanya berlaku atau ditujukan bagi orang tertentu. Limited atonement. Jadi yang dipilih oleh Tuhan Yesus itu hanya orang tertentu. Penebusan terbatas ya. Limited atonement. Jadi dalam hal ini hanya bagi orang yang terpilih untuk selamat. Berarti nggak dipilih nggak selamat. Terus yang benar gimana? Kita kan dipilih. Berarti kita ditentukan untuk dikembalikan ke rencana semula. Berarti yang nggak dipilih Tuhan apakah selamat? Mestinya kita udah bisa jawab nih. Kalau yang nggak dipilih berarti nggak selamat dong. Coba. Saya minta pendapatnya. Berarti yang nggak dipilih Tuhan nggak selamat dong. Gimana kira-kira jawabnya? Ayo, harus bisa jawab ini. Yuk, siapa? Tergantung pemaknaan keselamatannya, Kak. Apa maksudnya gimana? Kan keselamatan yang kita tahu kan dikembalikan ke rancangan semula. Ya. Oke. Nah, terus orang yang dipilih kan orang-orang yang kayak kita gitu kan. Nah, tapi orang yang dipilih juga, orang yang dipilih ini tuh bisa untuk dikembalikan ke rancangan semula. Tapi kan balik lagi ke merekanya gitu kan. Nah, orang-orang yang nggak dipilih, selamatnya bukan dikembalikan ke rancangan semula, tapi sekedar masuk surga gitu. Oke. Terus kalau ada pertanyaan kayak tadi, kita dipilih, berarti yang nggak dipilih nggak selamat dong?
Maksudnya konsep pemilihan tuh gimana? Tadi sudah sedikit memberikan gambaran, tapi belum nyenggol nih. Belum nyenggol pertanyaan ini. Belum nyenggol intinya ya. Apa kira-kira? Gimana? Kak Anggi atau Kim lagi mau menambahkan? Ini ada poin partisipasi ya. Udah kayak kuliah aja. Simulasi. Gimana tuh? Kak, coba ulang sekali lagi Kak pertanyaannya. Oke. Jadi kalau ada yang dipilih, kita kan yang dipilih. Berarti ada yang nggak dipilih dong. Sepakat ya? Berarti yang nggak dipilih itu nggak selamat dong. Selamat. Selamat. Ya udah Bisa nggak usah jadi selamat, Kristen lah. Gitu. bisa selamat, bisa Itu beda enggak. gitu. Maksudnya gimana tuh? Kalau kita yang dipilih kan eh, kita istilahnya udah belajar gitu kan. Jadi yang kita, tapi tetap kita udah tahu nih, udah ditebus. Terus kita belajar. Kita juga harus aktif gitu, gak boleh diam aja. Bukan berarti kalau misalnya ada ditebus tuh kita tetap diam aja terus sebenarnya masuk surga kagak. Tapi kita juga butuh kayak apa sih namanya itu bahasanya? Ya memperbaiki juga dong karakternya, ikutin mana yang benar mana yang enggak, maksudnya ikutin kehendak Tuhan gitu kan, karena kita udah tahu kalau misalkan kita harus ngikutin kehendak Tuhan. Nah untuk mereka yang belum belajar itu ya masuk surga atau enggaknya itu dinilai dari eh, apa namanya yang ya perbuatan perbuatan dia sehari-hari, kayak perbuatan baik mereka sehari-hari, karena kan dia nggak tahu kalau ternyata emang mestinya ngelakuin kehendak bapak gitu. Gitu gak sih? Kalau ke anak komsel, penjelasan Sasa bisa bisa dimengerti. Tapi buat orang yang nggak belajar atau buat orang non Kristen yang nanya itu ke kita dengan penjelasan itu, saya rasa mereka nggak ngerti. Sama halnya tadi dengan yang Kim jelaskan ya. Bukan berarti jawaban teman-teman salah, tidak. Tapi belum nancep langsung nih ke pertanyaan ini. Jadi gimana cara jawabnya? Gini cara jawabnya. Ada yang dipilih, ada yang nggak dipilih. Berarti yang nggak dipilih nggak selamat dong. Pemilihan konsep dipilih itu apa dulu? Orang yang dipilih tidak otomatis selamat. Orang yang dipilih adalah orang yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dikembalikan ke rancangan semula. Orang yang dipilih itu hak prerogatifnya Allah. Jadi Allah memang sudah memilih. Tapi yang dipilih tidak otomatis selamat. Yang dipilih adalah yang diberi kesempatan untuk dikembalikan ke rancangan semula. Apakah yang tidak dipilih itu tidak selamat? Tentu bisa masuk surga. Ya kalau mau terpaksa menggunakan kata selamat, oke. Tapi selamatnya versinya berbeda. Ya nggak bisa juga dibilang selamat sih, karena selamat harus dikembalikan ke rancangan semula. Tapi berhubung definisi keselamatan kekristenan dengan non Kristen berbeda, ya jadi mau nggak mau kita bilang oke lah, kamu bisa masuk surga, tapi kamu nggak dikembalikan ke rancangan semula karena definisi keselamatan kita beda. Kalau kekristenan dikembalikan ke rancangan semula, kalau definisi agama non Kristen, selamat itu artinya masuk surga, gitu.
Paham nggak nih? Jadi straight to the point jawabannya. Dijelasin dulu konsep pemilihan itu apa? Apakah yang dipilih otomatis selamat? Apakah yang tidak dipilih tidak selamat? Baru nanti masuk ke poin selamat itu apa? Gitu. Oke, kita cukupkan sampai sini dulu ya. Ada pertanyaan?